Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Bapak Ibu honorer yang tidak tercover menjadi ASN P3K tahun 2023, tunjukkan kualitas kinerja, karena itu menjadi satu syarat penilaian pada tahun 2024 pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes. Bapak Ibu, informasi terkini yaitu terkait dengan kemudahan bagi honorer lulusan SMA dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Disampaikan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memberi kemudahan bagi honorer lulusan SMA nilai tes seleksi P3K 2023 di atas 300 dijamin aman. Itu informasinya Bapak Ibu, merupakan satu kabar gembira ini bagi seluruh Bapak Ibu honorer yang lulusan SMA, di mana nilai tes yang sudah mendapatkan nilai di atas 300 dijamin aman. Kalaupun pada tahun 2023 ini masih ada ganjalan, ingat bahwa batas waktu penataan honorer, verifikasi validasi dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yaitu 2024 tahun depan, yang mana yang diutamakan adalah para honorer ex THK 2 dan non ASN yang sudah belasan bahkan puluhan tahun mengabdi. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Lengkongayobandung.com memuat satu informasi penting terkait dengan kabar gembira untuk honorer lulusan SMA. Pegawai honorer yang bekerja pada instansi pemerintah, baik lulusan SMA sampai S1, memiliki hak untuk diangkat dalam seleksi P3K 2023 tahun ini. Pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 semakin membuka lebar peluang untuk mengubah nasib honorer ke depannya, termasuk diselesaikan melalui seleksi P3K. Dalam hal ini, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 juga menjadi payung hukum bagi para honorer lulusan SMA dan memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66, bahwa penataan honorer harus dilakukan paling lambat pada Desember 2024. Jika berdasarkan undang-undang sebelumnya, bahwa honorer dengan ijazah SMA tidak bisa mengikuti seleksi menjadi P3K. Sebab status P3K sendiri hanya dapat diisi oleh jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional. Itu pada undang-undang sebelumnya. Namun hal itu tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi ditertangani oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia pada akhir Oktober bulan yang lalu. Melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023, kini memberi kemudahan karena honorer lulusan SMA dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Itu satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer gembira, terutama Bapak Ibu honorer lulusan SMA, yang mana lulusan SMA ini banyaknya adalah para honorer ex-THK 2 atau tenaga honorer kategori 2. Para honorer kategori 2 dan non-ASN yang sudah lama mengabdi, itulah nantinya
yang akan bisa mengikuti seleksi ini ataupun bisa tercover, terakomodir, diangkat menjadi ASN P3K 2024 tahun depan. Bersyukur dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang manajemen ASN. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia, Nurbaiti, menyampaikan bahwa tidak semua honorer dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski begitu, masih ada beberapa honorer termasuk lulusan SMA yang memenuhi kualifikasi dan berhasil mengikuti tes seleksi. Syukur alhamdulillah dengan hal ini. Para lulusan SMA juga bisa memenuhi kualifikasi dan berhasil mengikuti tes seleksi. Meskipun begitu, masih ada beberapa honorer termasuk lulusan SMA yang memenuhi kualifikasi dan berhasil mengikuti tes seleksi. Honorer kategori 2 sendiri menjadi kategori yang diprioritaskan oleh pemerintah dan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan nilai di atas 300 poin. Nah, sesuai dengan informasinya Bapak Ibu bahwa pada seleksi P3K tahun 2023, pada honorer kategori 2 ini mendapatkan nilai di atas 300 dinyatakan dijamin aman. Artinya selamat buat Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non-ASN yang sudah lama mengabdi yang mendapatkan nilai di atas 300. Dijamin diangkat ASN P3K. Jika dihitung secara kumulatif, nilai tertinggi dalam seleksi P3K ini yaitu 670 poin. Nurbaiti memberi masukan supaya ada kebijakan khusus kepada para honorer yang memiliki nilai di atas 300 poin tersebut. Dan ini suatu hal yang wajar diusulkan, karena para honorer kategori 2 adalah honorer yang sudah lama mengabdi, sudah lama menunjukkan kualitas kinerja dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Maka suatu hal yang wajar diusulkan oleh Nurbaiti selaku forum atau ketua forum honorer yang mana hal ini disampaikan kepada pemerintah supaya pemerintah patut mengapresiasi pengabdian para honorer kategori 2 ini. Nurbaiti memberi masukan supaya ada kebijakan khusus kepada para honorer kategori 2 yang telah mengikuti seleksi dengan nilai di atas 300 poin. Kebijakan tersebut diberikan kepada honorer yang mengikuti tes pada tahun 2023 ini supaya bisa dimasukkan pada prioritas 1 atau P1. Hal itu dilakukan mengingat bahwa minimnya jumlah formasi yang dibuka untuk honorer dan biasanya para instansi hanya membuka satu formasi saja, sementara pelamar honorer kategori 2 jumlahnya sangat banyak. Sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa honorer tahun 2023 cukup didata dan tidak perlu dites lagi. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 sendiri memang memberi kemudahan untuk para honorer. Proses penataan honorer harus sudah dilakukan pada bulan Desember 2024. Itu pun tenggat paling lama sesuai dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Dan selama proses tersebut tidak akan terjadi PHK, tidak akan terjadi penurunan pendapatan, dan tidak akan terjadi rekrutmen honorer baru. Sejumlah honorer tersebut akan diselesaikan menjadi P3K paruh waktu ataupun P3K penuh waktu. Sehingga ASN hanya terdiri dari PNS dan P3K saja sesuai dengan program pemerintah yang telah dituangkan sebelumnya. Regulasi turunan Undang-Undang ASN terkait dengan peraturan pemerintah manajemen ASN akan segera rampung paling lama pada tanggal 31 April 2024 tahun depan. Kalau kita hitung dari sekarang, ini sudah selesai November, kita masuk pada Desember. Berarti kurang lebih 4 bulan lagi kita menginjakkan kaki pada April 2024. Semoga tidak ada kendala. Peraturan pemerintah manajemen ASN tersebut akan membahas lebih rinci terkait nasib honorer ke depannya, serta peraturan apa yang akan diturunkan oleh pemerintah dalam proses penyelesaiannya. Saat ini, sejumlah tenaga honorer menanti peraturan yang akan diturunkan oleh pemerintah, dan penyelesaian honorer pun nantinya akan segera tuntas.
Itulah informasi mengenai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang memberi kemudahan kepada honorer lulusan SMA dan untuk nilai tes di atas 300 dijamin aman. Demikian informasinya. Selamat buat Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K 2023 yang nilainya di atas 300. Dijamin aman diangkat menjadi ASN P3K. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Dan jangan lupa, buat Bapak Ibu yang sudah menonton channel ini, informasi terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi ASN P3K, sharekan informasi ini kepada teman, rekan, saudara, famili, supaya mereka juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan informasi seputar informasi honorer, sebagaimana Bapak Ibu mendapatkan informasi dari channel ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.